dorongan dari iman itu yang memberikan kepada kita perintah untuk berbuat baik dalam kehidupan. Mata diminta melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut berkata yang baik. Itu ada nanti ayat di Quran. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Della Sinta dengan NIM 2111270007, Prodi Tadis Ilmu Pengetahuan Sosial, mata kuliah Antropologi Pembangunan. Nah teman-teman, kali ini Tiara akan membahas materi tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Sebelumnya Tiara ingin bertanya, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri masyarakat Islam? Baik, sebelum saya menjelaskan materi tentang ciri-ciri masyarakat Islam lebih dalam lagi, akankah lebih baik kita melihat video cuplikan berikut ini? Kata Nabi Muhammad, sungguh beruntung orang-orang yang perhatian dan sayang kepada orang-orang yang rendah dan orang-orang yang miskin. Nabi itu cinta kepada orang-orang yang lemah. Rasulullah itu cinta kepada orang-orang fakir miskin. Sampai kata ulama dikatakan, siapa orang yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad tetapi tidak cinta kepada fakir dan miskin, maka kecintaannya kepada Nabi Muhammad adalah dusta. Karena beruntung, kata Nabi, orang yang cinta kepada orang yang rendah dan orang yang miskin. Beruntung karena mereka mendapatkan kecintaan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, seperti yang sudah saya tampilkan video cuplikan tadi, saya akan membahas tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Sebelumnya, masyarakat Islam merupakan sebuah komunitas yang memancarkan keindahan dan keberagaman dalam segala aspek kehidupan. Di sini, saya, Tiara Della Sinta, akan sedikit menjelaskan mengenai ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama, yaitu masyarakat Islam dalam masyarakat persaudaraan. Maksudnya adalah agama Islam, rasa persaudaraan itu sangat ditekankan oleh Islam. Dasar penciptaan manusia adalah karena persaudaraan umat manusia yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua persaudaraan itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, ada hadis yang menjelaskan, yaitu jadikanlah kamu sekalian hamba Allah bersaudara. Al-Hadis Bukhari Muslim. Dan hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan, antara satu sama lain saling menguatkan. Al-Hadis Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh karena itu, janganlah berperilaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar. Al-Hadis Al-Bukhari. Nah, dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kokoh, kuat, yang tidak hanya dikehendaki pada tingkat konsepsional, teoritis, tetapi diinginkan menjadi ciri-ciri masyarakat Islam yang sesungguhnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan yang memenuhi persyaratan kemanusiaan, bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran feodalisme yang sempit dan fanatisme rasialis. Persaudaraan yang demikian akan melahirkan sikap dan tingkah laku tolong-menolong, bantu-membantu di antara manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan menurut ajaran Islam, yang dimana artinya adalah sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun.
Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang kedua adalah masyarakat Islam adalah masyarakat yang membela kaum yang lemah, fakir, dan miskin. Yang dimaksud adalah Islam menyerukan kepada pemeluknya untuk membela kepentingan kaum duhapa atau kaum yang lemah, kaum fukara dan miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 75 yang artinya, mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari yang dolim penduduknya dan berikanlah kami seorang pemimpin dari sisi Engkau dan berilah kami seorang penolong dari sisi Engkau. Serta hadisnya yaitu tidak patut dinamakan beriman orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sedang tetangga yang berada di sampingnya menderita lapar, padahal ia mengetahuinya. Al-Hadis Al-Tabarin, Baihaqi, sanadnya hasan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, masyarakat Islam dibangun dari manusia yang dinamis. Maksudnya adalah masyarakat Islam adalah masyarakat yang secara organis dinamis, kuat dasar-dasar teoritis yang dasar-dasar organisnya kuat ikatannya, hubungannya dan kepaduan jalinannya. Prinsip teoritisnya bersumber dari syahadat la ilaha illallah, yang berarti tidak ada satu gerakan yang terjadi dan dijadikan kecuali bersumber dari yang maha penggerak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya masyarakat Islam adalah masyarakat dinamis yang berkepemimpinan dipimpin oleh sistem syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pribadi mengikuti bergerak dalam dinamika kehidupan, tuntunan sistemnya Allah yang diteladankan oleh Muhammad SAW. Nah, hal itu Allah mungkin karena manusia menurut konsep Islam adalah khalifah Allah di muka bumi, dan manusia seharusnya menyerap dan mengejawatakan ciri-ciri asma Allah yang mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya, yang dimana dijelaskan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya adalah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau 7 kali. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dengan menjadikan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka menjadikan dirinya sebagai simbol Allah, seharusnya umat muslim akan mewujudkan dirinya dalam bentuk yang penuh dinamika, penuh kreativitas dalam mengemban misi Allah dengan ciri-cirinya yang maha mulia. Nah, pembahasan saya yang terakhir atau yang keempat adalah masyarakat Islam adalah masyarakat beretika memuliakan kerja dan prestasi. Yang dimaksud adalah masyarakat Islam mendasarkan dinamikanya pada etika berprestasi kerja. Setiap orang diharuskan bekerja dan diperintahkan berkelana di permukaan bumi dan mencari makan dan rizki Allah. Islam memberikan spirit, motivasi, dan pemikiran-pemikiran praktis guna mendorong gairah kerja dan berusaha. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya adalah, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Teman-teman semuanya, janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-duduk enggan mencari karunia Allah sambil berdoa, ya Allah limpahkanlah karuniamu kepada aku, padahal ia telah mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak. Sayyidina Umar ibnu Khattab Baik teman-teman semuanya, itulah tadi sedikit penyampaian dari saya. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan kita mengenai ciri-ciri masyarakat Islam.
Saya Tiara Della Sinta, pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu and see you. Bye-bye guys. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.